Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Zaratul Fitri dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 2B, nomor presensi 37. Di sini saya akan menganalisis tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam dongeng Legenda Pohon Enau. Untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan masalah tema. Untuk masalah tema dalam legenda tersebut, menurut saya temanya yaitu berkaitan dengan masalah sosial karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan masalah tokoh dan penokohan. Untuk tokohnya sendiri terdapat 3 orang tokoh. Yang pertama ada si Tareilu sendiri, yang kedua ada si Beru Sibau, yang ketiga ada seorang kakek. Untuk masalah penokohan, yang pertama tadi ada si Tareilu. Tareilu ini memiliki watak yang protagonis. Kenapa saya katakan protagonis? Karena di awal dia itu berjanji kepada adiknya pergi merantau untuk bekerja. Tapi apa yang dia lakukan? Dia itu di perantauan malah melakukan sebuah perjudian. Kemudian tokoh yang kedua penokohannya yaitu Beru Sibau sendiri itu memiliki watak yang protagonis. Kenapa saya katakan protagonis? Karena dia itu memiliki watak yang peduli, penyayang, dan mau berkorban terhadap kakaknya sendiri. Dia itu mau mencari kakaknya di hutan sendirian, dan di akhir cerita dia itu mau berkorban juga untuk bisa melunasi hutang kakaknya dengan mengorbankan anggota tubuhnya tersebut agar bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian selanjutnya yaitu ada seorang kakek. Seorang kakek tersebut memiliki watak yang protagonis karena dia itu menyarankan kepada si Beru Sibau itu untuk naik ke atas pohon untuk mencari kakaknya tadi, yang dia itu juga tidak tahu di mana kakaknya, dan dia itu disarankan untuk naik ke atas pohon yang tinggi-tinggi sambil memanggil nama kakaknya dan juga bernyanyi. Kemudian yaitu berkaitan dengan masalah latar. Berkaitan dengan masalah latar, terdapat latar tempat yaitu ada di Tanah Karo, Sumatera Barat. Yang kedua yaitu latar suasana. Untuk masalah suasananya itu yaitu mengharukan dan menyedihkan dong. Kemudian untuk masalah latar waktu di sini tidak begitu jelas karena di dalam legenda tersebut hanya dikatakan suatu hari begitu saja. Kemudian untuk masalah sudut pandang. Untuk masalah sudut pandang itu mengambil sudut pandang orang ketiga. Kenapa saya katakan orang ketiga? Karena si pembicara ataupun pengarang itu mengetahui apa-apa hal atau tindakan yang akan dilakukan oleh seorang tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan masalah amanat. Untuk masalah amanat sendiri di dalam video yang sudah ada itu amanatnya yaitu apabila memiliki seorang saudara itu harus hidup rukun dan saling mendukung. Dan apabila ada yang salah itu harus diingatkan. Nah, kalau menurut saya pribadi berkaitan dengan masalah amanat yaitu apabila terdapat suatu sebelum melakukan sebuah ucapan ataupun tindakan itu sebaiknya harus difikirkan terlebih dahulu. Kenapa harus difikirkan? Agar nantinya tidak terjadi penyesalan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.